Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rosma. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Heni kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Rosma. Ini Bu Rosma, saya mempunyai sedikit masalah Bu. Oh iya, kenapa Bu Heni? Kayaknya ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mungkin boleh Iya diceritakan Bu, masalahnya. iya Bu. Jika Ibu tidak sibuk, boleh berbincang sebentar Bu bersama saya. Tentu saja Bu Heni, boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Silakan Bu. Begini Ada Bu, waktu 15 sampai 20 menit. terima kasih Bu Rosma. Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita bersama Bu Rosma, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, begitu ya, Bu ya. Memangnya apa masalahnya, Bu Hendy? Boleh Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi? Begini Bu, ada salah satu siswa saya yang kalau berbicara, menulis, terkadang dibalik-balik seperti itu Bu. Dan siswa ini merupakan siswa ABK. Oh, baik. Tadi Bu Hendy bilang ada satu siswa di kelas Bu Hendy ya, yang berbicaranya kadang menulisnya juga suka berbalik-balik ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi? Mungkin itu mungkin kebiasaan dari kecil atau seperti apa? Sudah Bu, waktu pertama penerimaan siswa baru emang orang tua sudah berkomunikasi bersama kami pihak sekolah. Waktu itu saya ditemani guru senior, ada juga ibu kepala sekolah, bahwa orang tua tersebut mengatakan anaknya itu berbeda dengan anak yang lainnya. Namun secara fisik sih tidak ada perbedaan dengan anak yang lainnya ya Bu. Hanya Hmm. katanya ketika berbicara ataupun menulis, seperti itu yang eh, berbalik. Jadi berkomunikasi dengan saya waktu itu pertama ditanya nama, mungkin karena pertama benar ya Bu bisa menyebutkan nama. Nah pada saat itu saya belum ngecek untuk menuliskan namanya pada buku. Seperti itu. Nah pada saat itu juga saya berkomunikasi dengan orang tua bagaimana berkomunikasi di rumah, apakah sering diajak komunikasi bersama orang tua. Nah di situ mungkin di situ kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua karena mungkin anaknya sudah sering dibalik-balik, orang tuanya juga merasa pusing Bu. Jadi mungkin di situ terlihat komunikasinya agak sedikit kurang mungkin seperti itu Bu. Oke, baik luar biasa ya Bu ya. Apalagi di kelas satu pasti Ibu merasa apa namanya sangat kesulitan ya Bu. Jadi anak tersebut memiliki keistimewaan suka menulis dan berbicara itu suka dibalik-balik ya Bu. Mungkin anak tersebut kurang komunikasi dengan orang tuanya mungkin ya Bu ya. Nah, baik Bu Heni, menurut Ibu nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Saya rasa posisi saya sekarang ini berada di posisi 5. Mungkin kedepannya saya berharap saya bisa mencapai posisi 8 seperti itu Bu. Oke, baik. Kenapa Ibu merasa ada di posisi 5? Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Pada posisi 5 saya merasa belum memahami gitu apa yang diucapkan oleh orang tuanya, dikomunikasikan oleh orang tuanya kepada saya dengan apa yang dilihat komunikasi di kelas, karena mungkin di situ saya terbatas. Jadi komunikasinya
hanya komunikasi kecil saja, seperti komunikasi menanyakan nama seperti itu. Di situ hanya komunikasi kecil aja, tidak ada kalimat yang panjang, jadi tidak terlalu kelihatan bahwa ucapannya itu dibalik-balik. Tapi ada situasi tertentu di mana posisi si anak ketika ditanya hanya dua kata saja terbalik. Nah, seperti itu. Tapi itu Hmm. tidak selalu muncul, hanya kadang-kadang. Nah, saya berharap sekali anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran sama seperti murid yang lainnya dan aktif dalam pembelajaran di kelas, Bu. Seperti itu. Oke, berarti Ibu Heni di sini punya harapan yang besar ya Bu ya terhadap siswa tersebut. Nah, baiklah Bu, sekarang menurut Ibu, apa sih kekuatan yang Ibu miliki dalam mengatasi masalah ini? Di sini saya akan berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa istimewa tersebut ya Bu. Sejauh ini saya sudah mencoba untuk mencari hal apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Terus saya juga suka mencari sendiri di internet maupun bertanya kepada guru, rekan sejawat ataupun kepala sekolah, dan kadang saya juga bisa berkomunikasi dengan sekolah yang memiliki guru berkebutuhan khusus seperti itu, Bu. Oke, luar biasa yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, sekarang menurut Ibu, adakah peluang atau kemungkinan terhadap keberhasilan yang Ibu harapkan? Nah, di sini setelah saya mencari referensi, menurut saya kemungkinan kecil, Bu, tetapi saya percaya tidak ada yang tidak mungkin ya, Bu. Selama saya berusaha, anaknya juga mau bekerja sama bersama saya. Di sini mungkin ketika saya berdoa, berikhtiar, saya juga selalu berusaha berkomunikasi dengan semua pihak. Ini mudah-mudahan siswa tersebut ke depannya akan ada perkembangan ke yang lebih baik seperti itu. Oke, amin ya Bu ya. Nah, kalau begitu Bu, ada yang bisa Bu Heni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut supaya murid tersebut bisa gitu lebih baik dalam pembelajaran supaya tidak membalik-balikan kata seperti itu Bu. Ini ada, Bu. Nah, yang menjadi eh, ini saya akan apa ya, memberikan komunikasi setiap hari kepada anak dari hal-hal kecil gitu, Bu, seperti misalnya menanyakan kabar, terus menanyakan sudah sarapan atau belum. Nah, di sini kadang disuruh menuliskan namanya kembali supaya tidak terbalik-balik lagi. Nah, dalam pembelajaran mungkin saya akan eh, membiasakan untuk apa ya, supaya siswa lebih berani untuk tampil ke depan, berbicara di depan rekan-rekannya ataupun hanya sekedar untuk bernyanyi. Nah, seperti itu mungkin, Bu. Oke, berarti dimulai dari hal-hal kecil dulu ya Bu ya, seperti sering berkomunikasi sama anaknya. Nah, menurut Ibu, adakah hambatan yang Ibu Heni hadapi sejauh ini Bu? Nah, hambatannya mungkin yang paling utama masalah waktu ya, Bu. Karena kalau misalnya yang saya hadapi sekarang kan di sini untuk memberikan apa eh, menuntun anak tersebut itu di dalam waktu pembelajaran. Nah, sedangkan kan di waktu pembelajaran itu menyeluruh gitu ya, Bu. Artinya pembelajaran tidak hanya untuk anak tersebut saja, saya juga harus membimbing, menuntun anak yang lainnya. Mungkin untuk sementara hal atau hambatan yang utama yaitu waktu saja, Bu. Baik, berarti yang menjadi hambatan Ibu adalah waktu ya Bu ya. Karena kita juga kan sebagai guru tidak bisa fokus sama satu siswa saja ya Bu ya. Kita juga harus fokus sama siswa lainnya. Nah, menurut Ibu sekarang apa sih solusi yang Ibu Heni lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya mencoba untuk meluangkan waktu di mana memberikan bimbingan terhadap anak tersebut
di luar jam pelajaran. Misalnya setelah pulang sekolah, yang lain anak-anak yang lain bisa pulang. Nah, sementara untuk anak tersebut saya berikan tambahan pelajaran. Walaupun di situ hanya ngobrol saja ataupun hanya menuliskan nama atau apa menuliskan apa yang saya tuliskan, kemudian anak tersebut bisa menulis ulang kembali di buku tulisnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, menurut Bu Heni, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga apa? Menurut Ibu nih, dalam mengatasi hambatan tersebut, Ibu Heni memberikan bimbingan di luar jam efektif berarti ya Bu ya. Selanjutnya, Bu Heni dalam menghadapi permasalahan Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam situasi ini Bu? Nah, pada saat ini saya akan selalu berkomunikasi bersama yang pertama mungkin orang tua ya Bu, karena kebanyakan anak bersama orang tua di rumah. Nah, di sini orang tua yang saya ikut berkomunikasi, teman sejawat juga, ibu kepala sekolah, untuk kita bekerja sama bersama saya untuk mengatasi masalah anak tersebut. Oke, baik. Berarti Ibu dengan berkolaborasi ya Bu ya antara tadi orang tua, rekan guru. Nah, selanjutnya bagaimana sih tindak lanjut Ibu setelah kita selesai dengan pertemuan kali ini Bu? Apa Nah, tindak lanjut Ibu? insya Allah saya akan memulai melaksanakan rencana yang sudah saya susun dan kembali berkomunikasi bersama Ibu Rosma mungkin ya Bu. Di sini saya Siap, siap Bu. membantu kembali ketika ada hal yang ingin saya diskusikan seperti itu Bu. Oke. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Nah, seperti halnya tadi, saya akan selalu eh, berkomunikasi dengan orang tua dan guru, karena di sini saya yakin orang tua dan rekan guru dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut itu Bu setelah kita selesai dengan pertemuan kali ini? Saya akan memulai melaksanakan rencana yang sudah saya susun tadi, kembali berbicara dengan ibu ketika hal yang ingin didiskusikan lagi, ataupun saya menghadapi atau menerima nanti ada hambatan lagi seperti itu, mungkin seperti itu Bu. Oke, dengan senang hati saya akan selalu membantu Ibu ya jika Ibu membutuhkan untuk kita berdiskusi lagi. Oke, baik Bu Heni, terima kasih. Mungkin ke depannya kita mencari solusinya. Jika misalkan Ibu sudah apa namanya sudah tahu solusinya, mungkin Ibu dapat menghubungi saya kembali ya Bu ya. Nah, terima kasih atas waktunya yang bisa meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi bersama saya menyelesaikan masalah saya di kelas. Oke. Sama-sama Bu Heni, semoga semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ya Bu. Yuk, keadaannya Bu. Siap. Bu Hen, siap? Terus sebentar Bu. Oke, mulai ya. Assalamualaikum Bu Heni. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Rosma. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu. Ibu mohon maaf nih mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu luang Bu? Bisa Bu. Nah, kira-kira ada apa sih yang mau dibicarakan Ibu kepada saya? Nah, di sini saya mungkin ini waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, terima kasih Ibu sebelumnya Ibu bisa menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya ya Bu ya. Gini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini tentang pembelajaran di kelas saya Bu.
Saya merasa kesulitan, Bu. Saya sudah mencari solusinya, tetapi masih belum ada perubahan yang signifikan untuk murid saya ini, Bu. Baik, Bu. Masalah apa sih? Apakah Ibu bisa menceritakan masalah Ibu yang sedang Ibu hadapi sekarang pada saya? Jadi begini, Bu. Saya sekarang kan menjadi wali kelas 4 ya, Bu ya. Nah, setelah saya amati dan saya melakukan tes diagnostik awal pada semester 1, ternyata ada 3 orang anak, Bu, yang kemampuan membacanya masih sangat kurang. Dan bahkan ada 1 orang anak yang masih bisa belum hafal gitu dari huruf A, B, C-nya itu. Padahal kan itu sudah kelas 4 ya, Bu ya. Nah, satu di antaranya, setelah saya berdiskusi dengan wali kelas yang dulu, di kelas 3, di kelas 2, ternyata anak tersebut merupakan anak khusus, Bu. Anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, untuk 2 siswa lainnya, saya sudah bisa menanganinya. Alhamdulillah, sekarang ada peningkatan dalam kemampuan membacanya, Bu. Agak-agak lancar gitu ya, ada peningkatan. Nah, untuk siswa yang satu ini, saya sampai sekarang belum bisa menemukan solusinya, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Nah, terima kasih ya Bu Rosma sudah mau menceritakan masalahnya pada saya. Jadi Ibu Rosma tadi memiliki 3 orang siswa yang kemampuan membacanya mungkin masih kurang ya Bu. Dengan Iya, apa sekarang kelas 4 mungkin ya di situ. Nah, terus di antaranya juga tadi ada salah satu anak yang ABK. Seperti itu ya Bu. iya, betul, betul, Bu. Nah, memang ya Bu, seharusnya anak ABK itu sekolah di sekolah yang khusus ya Bu, agar dapat tertangani dengan baik mungkin ya, karena mungkin di sekolah khusus ada guru yang khusus bisa menangani masalah anak tersebut. Namun sekarang kita juga sekolah yang di sini posisinya sekolah inklusi ya Bu, jadi harus menerima siswa dalam kondisi apapun dalam mewujudkan merdeka belajar. Iya, betul, Bu. Kemarin juga saya sudah mencoba memanggil orang tuanya. Sudah diberikan penjelasan terkait kemampuan anaknya. Saya mengajukan apa pilihan takutnya gitu ya, orang tua tersebut ingin memindahkan anaknya ke sekolah yang khusus gitu, Bu. Tetapi kan pandangan dari masyarakat sekarang itu bahwa sekolah berkebutuhan khusus itu adalah untuk anak yang apa namanya, anak yang Down syndrome dan sebagainya. Jadi negatif gitu ya pandangannya. Nah, dan peraturan sekarang juga kan kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka ya, Bu ya. Dan kita juga merupakan sekolah inklusi, jadi harus menerima siswa dalam kondisi apapun. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Rosna, kita bisa mencari solusinya untuk mengatasi keluhan Ibu ya. Nah, sekarang menurut Ibu, keberhasilan seperti apa sih yang Ibu harapkan dalam pertemuan kali ini bersama saya? Keberhasilan yang saya harapkan yaitu apabila saya menemukan solusinya, Bu, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua siswa saya di dalam kelas, terutama untuk siswa yang satu ini, yang berkebutuhan khusus ini, Bu. Ya, Bu Rosna, baik. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya ya, Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Saya rasa saya baru di posisi 4, Bu, karena saya sudah berusaha berbagai macam cara untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Namun hasilnya masih belum nampak, Bu. Masih seperti itu gitu dari awal sampai sekarang. Baiklah Bu Rosma. Nah, sekarang menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mengatasi masalah ini? Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan, terutama untuk siswa yang saya ini, yang istimewa ini. Sejauh ini saya sudah mencoba, Bu, mencari hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Baik saya mencari di internet seperti bagaimana cara menyikapi atau pembelajaran untuk anak istimewa. Saya juga sering
konsultasi dengan wali kelas yang dulu. Saya juga pernah bertanya kepada guru yang mengajar di sekolah berkebutuhan khusus. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Rasma. Menurut Ibu, ada peluang atau kemungkinan terhadap keberhasilan yang Ibu harapkan masalah ini? Setelah saya mencari referensi, Bu, dari internet, terus berdiskusi dengan teman rekan sejawat, menurut saya kemungkinannya agak kecil ya, Bu ya. Tetapi saya percaya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah berdoa, kita berikhtiar, bekerja keras, insya Allah mudah-mudahan siswa saya pasti akan ada perkembangannya. Nah, dalam hal ini, apakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan ini, Bu? Mungkin hambatannya terkendala waktu ya, Bu. Karena kita kan mengajar itu waktunya terbatas dan juga tidak mungkin 1 jam misalkan harus fokus kepada satu orang siswa. Mungkin kendala yang saya hadapi yaitu harus meluangkan waktu khusus untuk siswa istimewa tersebut, Bu. Untuk mengatasi hambatan tersebut, apakah ada solusinya, Bu, yang diterapkan oleh Ibu? Mungkin solusi yang saya terapkan, saya secara intens berkomunikasi dengan orang tuanya, melakukan koordinasi dengan teman rekan sejawat untuk berdiskusi bagaimana nih caranya. Mungkin saya juga akan meluangkan waktu khusus agar lebih fokus kepada anak ini, Bu. Benar sekali ya, Bu Rosma. Saya juga sangat setuju karena berkomunikasi dengan orang tua, dengan semua pihak, tadi meluangkan waktu khusus untuk menangani anak tersebut, itu merupakan salah satu langkah ya, Bu. Nah, langkah ini adalah langkah yang baik untuk dilakukan. Nah, apakah rencana yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Mungkin saya akan membuat jadwal, Bu, jadwal pertemuan khusus. Misalkan di akhir pembelajaran saya sempatkan waktu 15 sampai 20 menit untuk apa namanya? Melakukan pertemuan secara intens dengan anak istimewa tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, Bu Rosma. Nah, di sini apa ukuran keberhasilan dalam rencana Ibu? Bapak dilanjut aja. Silakan ditutup coachingnya. Udah belum? Selesaikan Sedikit dulu. lagi, Bu. Sampai Ya, terakhir, silakan. ini bocor, Pak. Suaranya. Sedikit lagi, Pak. Oke, lanjut. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ayo lanjut, Bu. Ya, Bu. Apa ukuran keberhasilan dalam rencana Ibu ini, Bu? Oke, minimal keberhasilan yang saya dapatkan itu minimal siswa tersebut bisa mengeja huruf, Bu, dan dapat merangkai kata. Karena saya tidak berekspektasi tinggi, minimal siswa tersebut ada perkembangan dari yang tidak tahu huruf menjadi tahu, seperti itu, Bu. Nah, alhamdulillah ya, Bu. Nah, luar biasa sekali dengan semangat Ibu Rosma. Nah, walaupun begitu, namun semua ini pasti ada tantangan dalam mengantisipasinya. Nah, menurut Ibu, apa antisipasi untuk menghadapi tantangan dari permasalahan Ibu tersebut? Eh, Mungkin saya akan melakukan rencana yang saya susun, Bu, dan berusaha menghadapi tantangan atau hambatan dengan terus belajar, mengevaluasi, dan tentu saja saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya, dengan rekan sejawat guru untuk berdiskusi terus tentang masalah ini, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu Rosma. Mungkin tadi dengan berkolaborasi dengan orang tua, teman, dapat meringankan hambatan yang akan
dihadapi oleh Ibu Rosma dalam mengatasi permasalahan dengan anak tersebut ya Bu. Nah di sini bagaimana komitmen Ibu dalam aksi ini Bu? Saya akan berkomitmen Bu melaksanakan rencana saya dan saya juga akan memaksimalkan siswa tersebut agar mengalami perkembangan gitu. Minimal ya tahu huruf, hafal huruf, dan bisa mengeja huruf. Seperti itu Bu. Di sini untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi, siapa saja sih yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Saya yakin orang tua dan rekan guru juga dapat membantu saya Bu dalam menjaga komitmen ini. Baik, Bu Ratna. Nah, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut setelah kita selesai dengan pertemuan kali ini? Saya akan memulai melaksanakan rencana yang sudah saya susun, Bu, dan kembali berbicara dengan Ibu ketika ada hal yang ingin didiskusikan lagi. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Ratna. Saya yakin Ibu Rosma bisa dalam menghadapi masalah ini, menyelesaikannya, dan yang utama tadi Ibu Rosma bisa melaksanakan rencana ini dengan baik. Kemudian jika ada perkembangan atau butuh bantuan yang baru, nanti kita berdiskusi kembali untuk mencari solusinya ya Bu bersama-sama. Iya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Sejauh ini saya sangat kebingungan apa yang harus saya lakukan. Tetapi setelah berdiskusi dan mengobrol dengan Ibu, saya bisa menyusun rencana dan menggali tindakan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Sekali lagi, terima kasih ya, Bu Heni, sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Baik Bu Rasma, sama-sama Ibu. Nah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semua rencana yang Ibu Amin. lakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan siswa tersebut juga ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya Bu. Amin. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ilan. Selesai. Baik Ibu Bapak, waktunya sudah habis ya. Silakan di stop Pak Ilan rekamannya.